Kadang-kadang kita zahirnya saja kita perhatikan. Tidak kita sampai ke di mana Allah itu bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Cuma bisa jadi asbab kita yang sederhana saja, amalan kita. Ini. Maka kita disuruh apa? Bertasbih kepada Allah, memujinya, dan beristighfar. Ini istighfar ini penting. Ya, istighfar. Jadi istighfar setelah beramal ini penting. Kalau istighfar setelah berbuat dosa itu sangat wajar, sangat pantas. Istighfar setelah beramal, kenapa kita istighfar? Jangan sampai di antara amal kita ini tersembunyi penyakit. Jadi penyakitnya amal itu, kata di ilmu penyakit, ada 2 penyakitnya minimal, yaitu sombong dan lupa. Kalau amal ada lagi penyakitnya, yaitu ria dan futur. Ria itu artinya ingin dilihat, ingin diketahui. Nah, makanya orang-orang saleh terdahulu kadang-kadang luar biasa kalau kita baca kisah mereka. Ya. Kalau lagi mengaji datang tamu, dia sembunyikan Qur'annya, mushafnya di dalam bajunya. Dia tidak memberitahu. Nah, ini. Itu boleh saja iya, boleh saja tidak. Bisa juga tergantung dari niat kita. Nah, kemarin saya ditanya di salah satu masjid di Minasaupa. Itu subuh. Bagaimana dengan kita bersedekah terang-terangan supaya orang lain juga ikut nyumbang? Nah, bagus itu. Bagus niatnya. Karena biasanya kalau menyumbang itu pertama, ya biasa kalau ada di sumbangan diedarkan, tulis di atasnya tinggi-tinggi, di bawahnya ikut juga itu. Ya itu biasa, bahkan di kantor-kantor itu, bos dulu nyumbang, bos 500.000, di bawahnya anak buah ikut, bos saja nyumbang, gitu. Itu dicontoh niatnya, jadi niat itu diluruskan, karena setan ini biasa. Bahkan bisa jadi gara-gara sembunyi kita menganggap sesuatu amalan itu sudah bagus karena tersembunyi. Justru di sanalah riaknya. Kita memang tidak ingin dilihat, tapi mau dibilang. Apa bedanya? Sama aja. Ya. Jadi ini, saya jangan sampai lihat ini sumbanganku. Akhirnya setan berbisik, kamu itu yang paling baik di sini. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu sumbanganmu. Tiba-tiba kita dalam hati bilang, iya. Akhirnya datang setan berikutnya mengatakan, cocok lah. Akhirnya dibicara sama orang. Kau tahu itu sumbanganku tadi itu? Ya. Akhirnya yang mau disembunyikan kelihatan. Jadi kembali lagi bahwa melakukan sesuatu bukan karena Allah adalah musyrik. Tidak melakukan sesuatu bukan karena Allah adalah kafir. Itulah permainan yang tidak ada habis-habisnya. Kita sholat, malah ada lagi ayatnya, fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Kalau ini orang tidak kuat, dengar ini ayat, langsung dia bilang, berhenti kita sholat deh, capek. Rugi orang sholat. Daripada saya habiskan waktu 5 kali sehari semalam, datang ke masjid, mana lagi ngantuk dipanggil, dia ucap as-salatu khairum minan naum. Kita datang situ. Tapi rugi orang sholat. Tidak seperti itu. Maka mari kita beramal sampai kita ikhlas. Jadi jangan tunggu ikhlas dulu baru beramal. Karena ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Kita saja tidak tahu itu ikhlas. Apa kita ikhlas apa tidak. Allah yang berikan stempel. Kamu sudah ikhlas. Mari kita berdakwah sampai kita berilmu. Jangan bertunggu berilmu sampai berdakwah. Seperti itu. Contoh lain, mari kita bersedekah sampai kita kaya. Jangan tunggu kaya sampai baru bersedekah. Ada lagi kata-kata lain. Mari kita sholat sampai tua. Jangan tua baru pergi sholat. Ini. Jadi seperti itu. Jadi ini karena manusia itu tidak luput dari unsur lupa, disuruh diulang-ulang. Makanya anak-anak biasa bertanya, kenapa itu terus Pak diulang? Iya. Maka saya balik bertanya, kamu makan pagi, makan apa? Makan nasi. Makan siang, makan apa? Nasi juga. Malam, makan apa? Makan nasi juga. Kalau pagi nasi goreng, ditambah ada gorengnya. Ini kalau malam ada nasi uduk. Sama-sama nasi.
Ya. Jadi tidak pernah berhenti kita beramal. Jangan tunggu sampai ikhlas. Ilmu apapun, saya mau nanti ikhlas. Mana kita tahu rahasianya Allah bahwa kita. Jangan-jangan gara-gara kita menunda-nunda itu bisikan setan. Akhirnya kita tidak melaksanakan ketaatan. Jadi ahlinya memang. Jadi setan itu bukan sembarangan, dia ahli. Dan tidak bisa jadi setan kalau bodoh. Dia harus pintar. Karena dia akan menipu. Penipu itu harus pintar. Tidak bisa kalau orang bodoh jadi penipu. Ini. Tapi kita disinilah letaknya. Baiknya itu setan. Ada keuntungannya setan. Apa kebaikannya setan? Kalau kita tahu bahwa setan itu kuat, maka satu-satunya jalan adalah berlindung kepada Allah. Itu saja. Jadi begitu kita kenal setan itu hebat. Setan itu punya kekuatan, punya kecerdasan, pintar menipu manusia. Maka jalan satu-satunya langsung kita pasrahkan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah. Kalau sudah sampai istiqamah, nanti Allah berikan 2 larangan. Apa itu? Dia katakan, la tahafu wa la tahzanu. Kenapa Allah larang jangan kamu takut? Karena kita sudah menghabiskan seluruh umur kita hanya takut kepada Allah. Maka datanglah perintah, jangan takut karena sudah sampai. Seperti orang berjalan, kalau sudah sampai langsung berhenti maka. Karena sudah sampai. Sudah sampai ajal. Seandainya masih panjang umur kita, takutlah terus. Tapi ketika sakaratul maut ini, sudah ada pesan dari malaikat. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Kenapa kita selalu bersedih? Apa yang menyebabkan kita sedih? Adalah masa lalu kita. Masa lalu kita yang tidak pasti, yang kita tidak tahu apakah diterima Allah apa tidak. Itu yang selalu ditakuti. Sehingga kita bertobat dengan mencucurkan air mata, beristighfar itu tadi. Dan apa yang kita takuti? Masa depan yang juga tidak pasti karena di ujung sana ada 2, yaitu surga dan neraka. Tapi menjelang sakaratul maut, Allah hibur. Apa hiburannya? Diperlihatkan surga sebelum dicabut nyawa. Ini. Makanya ada orang yang menghembuskan napasnya yang terakhir dengan tersenyum. Tapi tidak bisa ditanya. Seandainya bisa ditanya, kenapa tersenyum? Kita tidak bisa. Cuma melihat saja. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kita melihat orang yang meninggal, itu beda-beda ekspresinya. Ekspresinya itu bergantung dari rasa yang dia alami. Ini. Jadi mari kita jangan berhenti berdoa walaupun seluruh keinginan kita sudah tercapai. Karena doa itu adalah perintah Allah. Makasih Ustaz. Ustaz tadi menyinggung bahwa salatlah sehingga kau mendapatkan kenikmatan. Dan saya hanya menguatkan saja, itu benar. Hanya persoalannya ini karena saya salah satu tim penguji di Al-Azhar untuk calon guru. Saya sering menguji S1, S2 mayoritas, bukan mayoritas. Mereka tidak paham doa dalam salat. Jadi sama dengan salat anak-anak. Jadi saya bilang ini yang salat ini hanya tubuhnya yang salat, tapi Anda tidak pernah salat hakikatnya. Ini a matter of attention, persoalan perhatian. Nah, salah satu di antaranya Ustaz, buat perjanjian, jadi lulus bersyarat. Dia minta 3 bulan. Padahal sebenarnya itu biar tidak 3 bulan, 1 hari bisa. Tapi dia minta 3 bulan. Tapi belum cukup 3 bulan datang menghadap. Saya tes. Jadi doa itu, utamanya Fatihah dan doa itu, dan surat-surat pendek. Dia kata, bagaimana kau sekarang? Ustaz, sekarang itu saya nikmati salat. Jadi salah satu memang syarat untuk bisa nikmat itu memahami. Jadi tidak harus bisa bahasa Arab ya, tapi doa dalam salat dipahami. Karena itu ada
dalam surah Nisa katakan, la taqrabus salata wa antum sukar. Jangan dekati salat sementara kamu mabuk. Saya biasa tanya, kenapa orang mabuk dilarang salat? Karena Islam kan bertahap. Dia bilang karena tidak konsentrasi, tidak sadar. Bagaimana dengan orang yang tidak mabuk tapi tidak paham? Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kau paham apa yang kau cakap. Ya, jadi saya mengingatkan betul itu saat itu. Dan ada memang yang senang dengan salat, nikmat itu karena itu. Dan itu pesannya juga Buya Hamka. Salat sampai kau menikmatinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukurlah kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang telah kita laksanakan sesuai dengan tuntunan agama. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, kita berbicara masalah kenikmatan. Ada seseorang yang dulunya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat-saatnya tertentu dia telah berubah. Dia telah berubah menjalankan semua syariat-syariat agama. Apakah ini termasuk seseorang yang diberikan hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, atau Allah memang tentukan orang-orang yang bisa diberikan hidayah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu? Syamsul Sultan tadi, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri bahwa ancaman Allah terhadap orang-orang yang diberi piranti akal, diberi alat berpikir yang bisa malah melebihi malaikat, tetapi difungsikan salah. Masa misalnya ya, pengetahuan dia kuasai, sementara fardu ain ini banyak yang mau dipelajari. Tidak bisa, akhirnya tidak paham. Padahal dia punya alat. Nah, marilah kita bertanya pada diri sendiri, sejauh mana, berapa persen ya akal kita ini, kemampuan kita ini yang diberikan oleh Allah digunakan untuk yang wajib, dan berapa persen tidak. Kan kita sendiri yang bisa menjawab, karena mau dipertanggungjawabkan semua itu. Afala taqilun wa tafakkarun, semua itu untuk paham. Satu. Nah, yang kedua, saya pikir tadi masalah hidayah, alhamdulillah saya sekalian mengomentari. Tapi ada satu juga, tidak perlu mungkin kita terlalu cepat memang buruk sangka atau berbaik sangka pada orang-orang yang sakratul maut. Karena ada sebuah kisah oleh salah seorang ulama juga di Makassar ini. Ditanya, Ustaz, ada tetanggaku non muslim, tapi dia baik sekali pada orang, dan pada saat dia mau meninggal dia senyum. Ini non muslim, senyum tenang. Nah, sementara di sebelah yang satu hebat, salatnya ini luar biasa, bahkan terkenal juga setengah ustaz, tapi ada luar biasa cuma meninggal, meronta-ronta lah, meloncat-loncat lah, apalah. Nah, bagaimana ini? Ustaz ini menjawab, maaf, Bapak riwayat jawab. Dia bilang begini, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Jadi Allah kan maha adilnya Allah. Tadi harta apa segala nikmat diberikan kepada maha pengasih lah. Ya, jangan kepada manusia, kepada makhluk, kepada jin, kepada siapa, tanpa pilih kasih. Ya, tentu yang maha penyayang sudah dibatasi. Apa artinya? Ini orang-orang kafir yang non muslim lah, kita bagi dua saja, non dengan tidak, kan punya kebaikan-kebaikan di dunia, punya juga kebaikan, mungkin yang menyumbang apa ya, Allah balas itu di dunia. Baru dia bilang, tiket nerakamu sudah selesai, tapi senyum ke dulu terakhir. Ini itu sampai dia senyum karena senyum terakhir. Nah, adapun tadi ini sebenarnya dia sudah ini masih ada kesalahan dosa yang tidak dia tidak memohon ampun, istighfar kepada Allah masih ada. Nah, di ujung-ujung hidupnya ambil memang nih, nanti ke surgamu ini sudah selesai juga, tapi jangan lagi dibalas di akhirat. Ya, karena di akhirat cuma dua memang. Ya, kalau fil akhirat ya pasti surga lah.
Ya, kalau tidak mungkin orang kafir tadi dikasih itu, di akhir tidak mungkin. Maka dikasih memang di dunia itu memang senyum. Jadi tidak boleh memang kita mengatakan, dia hebat cara matinya karena senyum-senyum. Belum tentu. Nah, begitu ya. Jadi menurut ya seperti itu Pak Ustaz Alim ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.